قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit jemaah menyebutkan tanda-tanda orang yang hatinya sakit gitu. Maksudnya contoh-contoh orang yang bermasalah hatinya, sakit hatinya. Saya percepat saja, saya singkat-singkat jemaah karena banyak. Bahwa sebagai contoh orang ketika dia duduk di majelis seperti ini, itu banyak didapatkan enggak tenang hatinya, bosanan. Ya, dia duduk di rumah Allah, di majelis ilmu kayak burung di sangkar gitu ya. Ya toh? Enggak tahan, enggak bertahan gitu jemaah sekalian cintai. Tapi kalau dia duduk ya dengan teman-temannya berjam-jam pun dia apa? Dia kuat gitu. Tapi bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala sebentar saja, dengarkan ayat, dengarkan hadis disampaikan, itu enggak betah. Berarti hatinya ngomong, hatinya sakit. Mas cinta, hatinya masalah, nggak bertahan di majelis, ya, cepat malal, bosan, gitu. Ya. Kemudian imam apabila agak panjang dikit, ini contoh-contoh aja saya mau sampaikan ya. Imam kalau apa baca ayatnya agak panjang dikit, itu apa cuma berat terus, ya. Lama ini imamnya berbuah betis nih, macam-macam lah, ngedumel kadang-kadang dalam sholat, ngedumel pula gitu. Imamnya nih, tobat gua sholat belakang imam ini, ada yang seperti itu kadang-kadang. Sekali cintai, ya. Padahal yang diperdengarkan oleh sang imam itu adalah siapa? Apa? Kalamullah, Al-Quran. Coba deh dengar orang ngomongin orang, gibah, dengerin cerita-cerita dongeng-dongeng nggak jelas, cerita kelenak-kelenik, seru deh, cerita pocong, cerita lea, cerita, seru nggak itu? Berjam-jam juga apa? Nggak ngantuk-ngantuk? Coba suruh dia apa? Imamnya agak panjang dikit, atau suruh dia ngaji, bentar aja udah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Berarti hati apa jemaah? Sakit. Dengar kalamullah tapi enggak taladzud, ya. Lebih bisa tersentuh, lebih bisa menangis mendengarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu syaitan, dibandingkan ketika dia mendengarkan kalamullah Al-Quran. Hati sakit. Ciri-ciri hati sakit, mesti cintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang Ramadan lewat dalam kehidupan dia, enggak khatam pula Al-Quran, ya. Introspeksi diri jemaah, tahun kemarin khatam enggak? Tahun yang kemarin nih, Ramadan kemarin khatam enggak? Kalau sampai enggak khatam, bertahun-tahun Ramadan berlalu dalam kehidupan kita, enggak khatam walaupun sekali, sakit hatinya itu orang. Tegas saja jemaah, supaya kita termotivasi dan terkompori agar tahun depan mau nggak mau, nggak ada cerita, harus khatam Al-Quran. Gimana kita bisa menjas hati kita bersih, selamat, sehat? Wong di bulan Quran, bulan Ramadan nggak sampai khatam Quran. Bingung juga saya ngomongnya jemaah sekalian cintai. Kelewatan kita. Ngapain saja jemaah sekalian cintai? Ya. Apakah kita sudah terlalu sangat disibukkan oleh HP kita sehingga sampai nggak khatam? Ini saya ya tegaskan jemaah sekalian agar jadi bahan ya ta'ammul, ya, renungan bagi kita semua. Saya tidak sedang ngomel atau enggak jemaah. Ini semua karena kita sayang sama sesama kita kaum muslimin, ingin kebaikan untuk kita sama-sama. Kita ingin masuk surga bareng-bareng jemaah sekalian cintai. Maka kita saling mengingatkan. Selalu saya katakan ungkapan para ulama, anggaplah orang yang mengingatkanmu dan menegurmu adalah orang yang paling mencintaimu di muka bumi ini. Kalau orang yang mengatakan dan mengakui dan mengklaim cinta kepada dirimu, tapi tatkala kau lalai dia enggak mengingatkan, bohong cintanya, enggak sejati cintanya. Apa maksudnya? Hanya omong kosong ibaratnya cinta.
Kemudian jemaah sekalian cintai, oleh sebab itu ya Al Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengumpulkan 3 hal yang tadi saya sempat sinyalir, ya, salat, zikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, jemaah sekalian cintai. Itu beliau mengumpulkan dalam, ya, ucapan beliau 3 hal tersebut. Beliau pernah mengatakan, tafaqqadul halawata fi thalath. Cari-carilah manisnya iman itu dalam 3 hal. Cari itu. Kau ingin merasakan manisnya iman? Yang iman itu tempatnya di mana jemaah? Di mana iman itu? Di hati. Cari-carilah manisnya iman di 3 hal, 3 momen, 3 hal. Yang pertama kata beliau, fi dzikrillah, dalam zikir kepada Allah. Yang kedua, wa tilawatil Quran, yaitu di dalam membaca Al-Quran. Wassalah, dan ketiga adalah apa? Salat. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, fa in wajadtum, kalau kalian dapatkan, alhamdulillah, dalam zikir, dalam baca Quran, dalam salat, kau dapatkan hatimu, kau dapatkan manisnya keimanan, tentram jiwamu, maka alhamdulillah. Tapi seandainya kau tidak dapatkan, fa'lamu annal baba mughlaq, ketahuilah bahwasanya pintu tertutup, kata beliau. Berarti apa jemaah maksud beliau? Berarti hatinya ada penyakit, kata para ulama seperti itu, menafsirkan ungkapan beliau yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi yang, ya, saya singkat-singkat, orang yang, ya, ngeyel terus menerus, nggak ada berhenti-berhentinya, israr di atas maksiat, zina, riba, doyan dia, ya, sampai mohon maaf rokok, wow, istiqomah dia dengan hal-hal yang Allah haramkan, ya, melihat foto-foto atau gambar-gambar perempuan telanjang dan seterusnya, oh masya Allah, nikmat dia, taladzuz dia, ketahuilah hatinya sakit, hatinya sakit. Orang bilang sama dia, ittaqillah, takut sama Allah mas, berhenti, jangan kayak gitu, jangan riba lagi, jangan zina, jangan maksiat, jangan mas, tapi dia nggak pedulikan, maka hatinya sakit. Mas cintai Allah. Orang-orang yang tidak menunaikan amanah dalam kerjaannya, tugasnya dan seterusnya, di kantornya, di ya, instansi dan seterusnya, dia tidak menunaikan amanah, dia berkhianat, dia zalim, dia menipu, dia culas, dia dan yang lainnya, itu semua menunjukkan hatinya sakit. Dia mas cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang lezat mendengarkan musik, nyanyian, jampi-jampi syaitan, tidak lezat dengan Al-Quran, tidak lezat dengan mendengarkan hadis, tidak lezat dengan wajangan-wajangan para ulama, para da'i, para ustaz, tidak lezat hatinya, tidak tentram, tidak enak hatinya dengan hal-hal tersebut. Dia senang dengan yang bicara gosip, dia gibahan, ya, dia senang dengan hoax dan seterusnya, dia senang dengan yang hal berbau musik, nyanyian, dan yang sakit hatinya, sakit hati. Siapa yang sampai di antara yang hadir ini sekarang, saya pastikan, siapa di antara yang hadir hari ini di majelis ini sekarang masih ada kecintaan dalam hatinya terhadap musik dan nyanyian, ya, lagu-lagu cinta-cintaan, rindu-rindu, fasek-fasek itu, masih ada sedikit kecintaan, rasa suka dalam hatinya, saya pastikan hati Anda sakit. Saya pastikan. Dan tanpa sadar jemaah, orang kalau ciri-ciri nih, ya, ciri-ciri orang masih cinta sama hal yang berbau musik, nyanyian, simpel saja kita cek dia. Simpel saja kita bisa ketahui masih ada walaupun kecintaan dan rasa suka yang walaupun nihil sedikit sekali. Apa buktinya? Apa tandanya? Lagi duduk-duduk sama teman, lagi mau nunggu makan di mana misalnya, tiba-tiba meja refleks aja tangannya apa coba? Ada ya? Ada orang seperti itu coba? Udah main refleks aja tangannya. Masih ada sedikit, walaupun sedikit, masih ada kecondongan dan kesenangan terhadap hal itu. Yang itu Allah larang jemaah, Nabi kita larang jemaah. Hati-hati. Yang rinton-rinton HP-nya masih ada musik-musik dan seterusnya, masih santai, bahkan cakep. Hati-hati jemaah. Jangan-jangan hati kita masih ada penyakit. Sekali cintai. Ini semua bukan saya sampaikan dalam rangka
Maksudnya ini kajian kok keras ya, apa-apa enggak. Kita ingin bersih jemaah. Kita ingin hati kita selamat. Kita ingin masuk surga. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Wallahi selama hati-hati kita ada yang masih gandrung dengan musik dan nyanyian, nggak akan berkah hidup Anda. Walaupun Anda bergelimang harta, nggak berkah keluarga Anda, umur Anda, hidup Anda nggak berkah. Anda akan berkah hidupnya kalau hidup dengan Al-Quran, kalau hidup dengan ilmu, hidup dengan majelis ilmu, hidup dengan zikir, salawat dan yang lain, berkah. Tapi dengan hal-hal yang seperti itu nggak akan berkah hidup kita, saya pastikan. Dan itu ciri-ciri hati sakit jemaah. Terima nggak terima apa yang saya sampaikan ini keluar dari hati, mudah-mudahan diterima dengan hati, walaupun mungkin pedas di telinga. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman, ya misalnya, ya temannya sukses, ya maksudnya, atau ya temannya pinter bacaan, maksudnya, mohon maaf, ini contoh lain ya. Ada orang temennya ketika baca Quran salah misalnya, ketika dia tampil ada kesalahan, atau ada ustadz yang lagi ceramah ada salahnya, langsung dalam hati rasain lo salah kan, seneng dia saudaranya paham nggak maksudnya? Ada imam salah nih misalnya, ya, salah lupa ayat, ya makmumnya rasain tuh Pak Imam. Dia nggak suka sama imam misalnya, ketika imamnya salah, senang hatinya, sakit hatinya itu orangnya, ya sakit hatinya, ya sekali cintai. Contoh-contoh aja, orang-orang yang merendahkan, menghinakan, mencerca, menghina saudaranya yang lain, itu sakit hatinya juga. Dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah yang agak panjang jemaah, Rasul katakan dalam potongan hadisnya, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Cukup menjadi modal dosa buat seseorang, maksudnya cukup menjadi ya modal keburukan buat seseorang, dia mencerca, menghinakan, merendahkan seorang muslim, saudara dia muslim yang lain. Padahal muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram, apanya? Darahnya, hartanya, bahkan kehormatannya, nama baik dia. Mas sekali cintai. Ya, orang-orang yang suka mencerca, menghina, merendahkan orang lain, hatinya sakit. Mas sekali cintai. Ada orang sukses dalam bisnisnya, usaha dia, jual belinya masya Allah, rame pelanggan, dalam sehari omsetnya luar biasa dan seterusnya. Ujung-ujungnya berkata, ini karena kecerdasan saya dan kelihayan saya dalam dunia bisnis, kata dia. Dia tidak sandarkan apa yang dia dapatkan kepada siapa? Allah. Dia tak berkata hadza min fadli Rabbi, dia enggak mengatakan ini karunia dari Rabbku, tapi terucap dari lisannya ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua karena kepintaran saya, kecerdasan saya, kelihayan saya, pengalaman saya dalam dunia bisnis dan seterusnya. Disandarkan kepada dirinya. Sakit hatinya pembisnis itu, sakit hatinya pengusaha itu. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ketika dia berusaha, dia ya punya bisnis hancur, berugi, gagal total ibaratnya, langsung dia berkeluh kesah, marah, murka, ini kok begini, Tuhan apa ini kok, sakit hatinya berarti. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak lagi kalau kita mau contohkan, orang yang bertahun-tahun dia hidup nggak pernah menangis karena takut pada Allah. Ayat lewat tentang adab, dibaca ayat tentang adab misalnya, dan seterusnya, dia dengar ayat tentang adab, ancaman-ancaman, terus nggak ada nangis sama sekali. Dalam setahun kalau dia neteskan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, sakit hatinya. Orang kalau hatinya bagus, lembut, biasanya jemaah mudah menangis. Sekeras-kerasnya Umar, nggak ada yang sekeras beliau mungkin di sini. Segalak-galaknya Umar jemaah, hati beliau apa jemaah? Takut kepada Allah, banyak nangis, sampai di sini ada hitamnya kayak selokan, hitam kayak parit di sini. Saking banyaknya menangis kepada Allah. Padahal galaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan kita, luar biasa. Tegasnya galak, tapi hatinya lembut, suka nangis, takut kepada Allah, bersih hatinya. Lah kita jemaah sekali cintai, ya kadang-kadang nggak segalak Umar pun susah banget nangis, ya pelit sekali sama air mata. Ya, juga sekali cintai karena Allah SWT. Ingat akhirat, ingat neraka, ingat dosa. Yang Nabi mengatakan, wal yasa'uka baituka wal tabki ala khati'atik, kama qala sallallahu alaihi wasallam.
merasa cukuplah, merasa luaslah engkau dengan rumahmu, walaupun seuplek kontrakan misal, merasa luaslah, kata Nabi SAW, dan hendaknya kau menangis karena dosa-dosamu. Kapan terakhir kita nangis karena dosa, jemaah? Kapan terakhir kita nangis mengingat masa lalu yang suram, ya zina, ya khamr, ya. Kapan terakhir kita nangis, jemaah sekalian cintai? Ataukah hati kita sudah terlalu membatu sehingga nggak bisa nangis? Wallahi jemaah, nggak akan terjilat api neraka mata yang menangis karena takut pada Allah Azza wa Jalla, sampai air susu yang sudah diperah bisa balik lagi ke ambingnya dengan sendirinya, serot masuk lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Selama itu pula orang yang menangis karena takut kepada Allah, dia nggak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang sekali cintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.